Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil naskah akademi yang telah kami buat dengan judul Rancangan Peraturan Jawa Tengah tentang peraturan mengenai larangan pembuangan sampah di sungai atau di kali dengan anggota sebagai berikut. Ini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada latar belakang meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat, dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat daya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahunnya terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Larangan membuang sampah di sungai telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya di negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas larangan membuang sampah di sungai menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan. Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia disebut merupakan hak asasi dari setiap manusia. Di antara jaminan hak asasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dalam pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya infrastruktur sanitasi yang layak dan memadai. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembuangan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan dan pola hidup. Adapun stakeholder yang mengenai pengelolaan limbah domestik ini yaitu DPU Cipta Karya dan Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas LHK, Dinas Pusdataru, Bappedu, Biro Hukum, dan PD terkait lainnya. Dalam rancangan pembuangan jangka menengah daerah Jawa Tengah. Mengenai bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktis empiris, kajian teoritis tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada otonomi daerah, merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup ini, pemerintah dapat melakukan inventaris terhadap potensi-potensi perubahan sampah yang timbul sebagai dampak perubahan perilaku di masyarakat yang menimbulkan sampah organik maupun non-organik. Membentuk suatu kebijakan agar meminimalkan timbulnya suatu sampah di masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya ada peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga, dan sejenis rumah tangga. Dalam penyelenggaraan larangan membuang sampah di sungai berdasarkan pasal ini, terdapat pengurangan dan penanganan sampah. Penyelenggaraan larangan membuang sampah di sungai merupakan suatu kewajiban setiap orang. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang pedoman materi muatan rancangan peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga. Peraturan ini adalah pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga. Selanjutnya yang terakhir, pencemaran lingkungan akibat limbah lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain-lainnya. Selanjutnya ada evaluasi analisis peraturan perundang-undangan terkait. Analisis ini dapat menggambarkan tingkatan sinkronisasi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Ketentuan dan sistematika mengenai naskah akademi sendiri sudah tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam sistematika tersebut terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep naskah akademi dan rencana undang-undang yang akan disusun. Berdasarkan pemahaman secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah mengapa atau untuk apa harus dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, bagaimana caranya, dan peraturan terkait apa saja yang perlu dievaluasi dalam analisis. Memperhatikan hal tersebut dalam penyusunan perencanaan peraturan daerah tentang pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan menjadi acuan sebagai berikut. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuangan sampah pada sungai baik secara vertikal maupun horizontal. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Kemudian tentang perubahan kedua atas daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang sumber daya air, Nomor 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang larangan membuang sampah di sungai, Nomor 8 ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang larangan membuang sampah di sungai. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Nomor 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Terakhir, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Menteri Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga lainnya. Mengenai landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis di bab 4, di sini saya akan menerangkan yang pertama memasuki landasan filosofi. Landasan filosofi merujuk bahwa pandangan hidup bangsa, state dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan derivat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagirman menyebutkan juga bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Landasan sosiologis di sini juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk aspek. Landasan sosiologi atau sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris, perkembangan masalah, dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah yang terbentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. Yang selanjutnya, landasan yuridis. Negara Indonesia tentu adalah negara hukum. Dengan demikian, negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangannya hidup bangsa Indonesia telah memberikan arahan dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, yang ada di atas tadi, maka dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas peraturan daerah daerah Provinsi Jawa Tengah tentang larangan pembuangan sampah di sungai digunakan dasar hukum sebagai berikut. Pertama, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang larangan pembuangan sampah di sungai. Dan keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang larangan pembuangan sampah di sungai, rumah tangga, dan sejenis rumah tangga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 16 Tahun 2011 tentang pedoman materi muatan rancangan peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di sungai, rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu tadi berdasarkan hal di atas yang contoh-contoh undang-undang untuk larangan membuang sampah di sungai dengan dasar hukumnya itu tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya dapat 5 mengenai jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Yang pertama ada jangkauan. Kondisi empirik di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui sistem daur ulang. Naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Arah dari rancangan peraturan daerah Jawa Tengah tentang pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada arah pengaturan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem perencanaan pembangunan serta dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, arah dari peraturan pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memberi acuan bagi pemerintah dalam menyusun perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu 30 tahun ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya ada ruang lingkup materi muatan.
Yang pertama ada pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan air serta keterjangkauan. Yang kedua adalah tujuan dibentuk peraturan daerah. Suatu peraturan dibentuk termasuk perda untuk memberi pedoman hukum dalam mengelola limbah domestik regional di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga ada ruang lingkup praperda. Dalam rancangan perda ini adalah berkaitan dengan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik regional. Selanjutnya ada materi yang akan diatur. Yang pertama adalah substansi rancangan peraturan daerah sebagai berikut. Yang A, konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian B, dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan perubahan peraturan daerah. Yang kedua ada batang tubuh materi perubahan terdiri dari sampah yang akan dikelola berdasarkan peraturan daerah terdiri atas. Yang pertama ada sampah rumah tangga, yang kedua sampah sejenis sampah rumah tangga, dan yang ketiga adalah sampah spesifik. Lembaga pengelolaan pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah yang berada di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, serta kabupaten. Lembaga tersebut dapat melakukan tugasnya sebagai berikut, salah satunya adalah memfasilitasi tersedianya wadah sampah rumah tangga, serta menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah. Yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknik naskah akademi rancangan peraturan daerah pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan jenis rumah tangga dan perkembangan pengelolaan sampah di pembuangan sampah pada sungai regional di Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintah pembuangan sampah pada Sungai Regional Jawa Tengah dapat merubah peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. 2. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis, dan sosiologi mengenai arti pentingnya perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah telah memenuhi untuk merubah peraturan daerah tersebut. Dan yang terakhir, arah dan jangkauan pengaturan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah pembuangan sampah pada Sungai Regional di Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang terkait bank sampah, daur ulang sampah, penyediaan tempat sampah, dan lembaga pengelolaan sampah lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.